Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kita semua tahu bahwa media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hampir semua dari kita sempat membuka Instagram, TikTok, Twitter, ataupun media sosial yang lain. Media sosial memang seru, memungkinkan kita tetap terhubung, terhibur, atau bahkan jadi tempat curhat terselubung. Tapi di balik semua itu, ada satu sisi lain yang sering tidak kita sadari. Jadi, hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membahas sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu media sosial dan krisis kepercayaan diri di era digital. Teman-teman, sekarang banyak anak muda yang merasa kurang, merasa tidak cukup baik, atau bahkan merasa minder hanya karena melihat postingan orang lain. Padahal, kita tahu bahwa apa yang ditampilkan di media sosial itu sering hanya bagian paling bagus dari hidup seseorang. Tapi tetap saja, sulit untuk tidak membandingkan diri. Selain rasa minder, ada juga fenomena yang makin sering terjadi sekarang, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Ini adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu, entah itu tren baru, informasi baru, acara, atau pencapaian orang lain. FOMO muncul karena kita terus melihat update orang lain di media sosial. Dan akhirnya muncul pikiran, kok mereka bisa ya? Kok aku enggak? Kok aku nggak diajak ya? Tanpa sadar, FOMO membuat kita merasa harus selalu online, selalu mengikuti tren, dan selalu terlihat ikut dalam semua hal, supaya tidak merasa tertinggal. Padahal tekanan seperti ini justru bikin kita makin stres dan semakin tidak percaya diri. Fenomena ini sebenarnya sesuai dengan hasil berbagai penelitian di Indonesia. Contohnya penelitian Syahputra di tahun 2021 menemukan bahwa semakin sering remaja menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan mereka mengalami penurunan kepercayaan diri. Kebiasaan membandingkan diri dengan standar kecantikan, pencapaian, atau gaya hidup orang lain membuat banyak remaja merasa tidak cukup baik. Kemudian studi dari Arfianto, Widowati, dan Handayani di tahun 2024 juga menjelaskan bahwa adiksi media sosial atau kebiasaan membuka media sosial berulang kali tanpa tujuan jelas dapat menyebabkan harga diri semakin rendah. Orang menjadi lebih sensitif terhadap likes, komentar, dan validasi dari orang lain. FOMO sendiri merupakan bagian dari adiksi ini, karena kita selalu merasa harus melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian penelitian dari Tri Astuti dan rekan-rekannya di tahun 2025 menunjukkan bahwa generasi Z di Indonesia semakin mudah mengalami stres karena paparan media sosial yang berlebihan. Standar hidup yang terlihat sempurna di layar membuat kita merasa jauh tertinggal, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kalau kita lihat di sekitar, ini benar-benar terjadi. Ada teman yang sedih karena tidak diajak nongkrong lalu melihat story teman lain yang sedang seru-seruan. Ada yang merasa hidupnya biasa banget karena melihat orang lain pamer liburan atau achievement. Ada juga yang jadi overthinking karena merasa semua orang maju sementara dirinya hanya diam di tempat. Semua ini berkaitan erat dengan tekanan media sosial. Padahal kenyataannya apa yang kita lihat itu sering tidak realistis. Semuanya bisa diedit, dipoles, difilter, bahkan dilebih-lebihkan. Tapi emosi kita tetap terpengaruh dan itu wajar. Supaya kita bisa lebih sehat dalam menggunakan media sosial, ada beberapa cara yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, batasi waktu konsumsi media sosial. Kita perlu memberi ruang pada diri sendiri untuk bernafas dan kembali ke dunia nyata. Lalu kedua, ikuti akun yang membuat kamu merasa nyaman, bukan yang bikin insecure atau terbebani. Media sosial harusnya jadi tempat yang positif. Lalu yang ketiga, ingat bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Bukan karena orang lain sudah berhasil, sekarang kamu harus merasa gagal. Hidup ini bukan balapan ya, teman-teman. Lalu yang terakhir, lebih banyak berinteraksi dengan dunia nyata. Bertemu orang secara langsung sering membuat kita sadar bahwa hidup tidak sesempurna apa yang terlihat di media sosial. Teman-teman, media sosial bukan musuh. Ia hanya alat. Yang menentukan dampaknya baik atau buruk adalah bagaimana kita menggunakannya. Jangan biarkan FOMO, rasa minder, atau perbandingan terus-menerus membuat kita lupa bahwa diri kita berharga.
Semoga setelah obrolan ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih sadar akan pengaruhnya, dan yang paling penting, lebih mencintai diri sendiri apa adanya. Nilai diri kita tidak bisa diukur dari likes, follower, atau story 24 jam. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.